Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 pengantar ilmu hukum ingin menampilkan video hasil presentasi kami yang berjudul Ilmu Hukum sebagai Ilmu Kenyataan. Perkenalkan, saya Mawar Rauda sebagai moderator dan di samping saya yaitu Leni sebagai pembaca dan Iron sebagai pembaca, dilanjutkan dengan Aldi, dilanjutkan dengan Dela, dan dilanjutkan dengan Silvi. Baiklah, kami akan mulai presentasi kami pada kali ini. Baiklah, saya adalah Ariska akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami, yaitu tentang perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah suatu kegiatan yang mengidentifikasi terhadap persamaan atau perbedaan antara dua konteks atau dua gejala hal atau lebih untuk dibandingkan. Perbandingan hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu perbandingan hukum sebagai metode studi hukum dan perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Perbandingan hukum sebagai metode studi hukum yaitu suatu cara untuk meneliti lembaga-lembaga hukum dan hukum-hukum yang ada dari dua negara atau lebih untuk dibandingkan. Sedangkan perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan adalah suatu perbandingan yang di dalamnya mencakup isi dari kaidah-kaidah hukum, persamaan serta perbedaannya, sebab-sebab dan dasar-dasar kemasyarakatannya. Baiklah, saya Selvi Dela Puspita akan melanjutkan materi yang dibacakan Dela tadi, yaitu studi perbandingan hukum dilakukan dengan maksud-maksud sebagai berikut. Yang pertama, untuk menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada di antara sistem hukum atau bidang-bidang hukum yang dipelajari. Yang kedua, untuk menjelaskan mengapa terjadi persamaan atau perbedaan yang demikian itu, faktor-faktor apa yang menyebabkan. Dan yang ketiga, untuk memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem yang digunakan. Keempat, untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa ditarik sebagai kelanjutan dari hasil-hasil studi perbandingan yang telah dilakukan. Yang kelima, untuk merumuskan kecenderungan yang umum pada perkembangan hukum, termasuk di dalamnya irama dan ketentuan yang dapat dilihat pada perkembangan hukum tersebut. Dan yang terakhir, keenam, untuk menemukan asas-asas hukum yang didapat sebagai hasil dari penyelidikan yang dilakukan dengan cara membandingkan hukum tersebut. Baiklah, saya Iron Martina Sanipar akan melanjutkan presentasinya, yaitu sejarah hukum. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat, serta memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi waktu yang berbeda pula. Suyojono Suekanto mengatakan sejarah hukum adalah bidang studi hukum yang mempelajari tentang perkembangan dan asal-usul daripada sistem hukum dalam masyarakat tertentu. Perkenalkan, nama saya Leni akan melanjutkan presentasi. Psikologi hukum. Psikologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai perwujudan daripada jiwa manusia. Ilmu pengetahuan ini mempelajari kelakuan atau sikap tindak hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu dan juga landasan kejiwaan dari perilakuan atau sikap tindak tersebut. Suyojono Suekanto dalam bukunya Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum menyebutkan secara terperinci pentingnya psikologi hukum bagi penegakan hukum, yaitu yang pertama, untuk memberikan isi atau penafsirannya yang tepat pada kaidah hukum serta pengertiannya, seperti misalnya pengertian itikat baik, itikat buruk, tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, mempertanggungjawabkan perbuatan, dan seterusnya. Yang kedua, yang ketiga, untuk lebih menyerasikan ketertiban dengan ketentraman yang menjadi tujuan utama dari hukum. Yang keempat, untuk sebanyak mungkin menghindarkan penggunaan kekerasan dalam penegakan hukum. Yang kelima, untuk memantapkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum dengan cara lebih mengenal diri atau lingkungannya. Yang terakhir,
untuk menentukan batas-batas penggunaan hukum sebagai sarana pemeliharaan dan penciptaan kedamaian. Baiklah, saya Muhammad Aldi akan menjelaskan materi tentang politik hukum. Secara etimologis, politik hukum itu diterjemahkan dari bahasa Indonesia yang diistilahkan dengan bahasa Belanda yaitu Rechtspolitik, yaitu dari dua rangkaian kata yaitu res dan politik. Dalam arti res berarti hukum, yang sampai hari ini belum ada kesatuan pendapat di kalangan para teoritisi hukum tentang apa batasan arti hukum yang sebenarnya. Dan arti politik yaitu kebijakan atau polisi, kebijakan sendiri dalam Kamus Bahasa Indonesia dirangkaikan konsep dan asas yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu perencanaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Dengan demikian, dari sisi etimologis, politik hukum secara singkat adalah kebijakan hukum. Dengan kata lain, politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam ke bidang hukum. Sekian, terima kasih. Baiklah, sampai di sini hasil presentasi kami. Bila ada salah dan janggal kami mohon maaf. Bila teman-teman ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.